Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukron laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Habiballah, amma ba'd. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Julia Kamila dalam program Gemah Ramadan TVRI Jawa Timur. Dan alhamdulillah pada sore hari ini mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita bisa tuntas melaksanakan menunaikan ibadah puasa 2 Ramadan penuh 1 bulan. Dan seperti biasanya Gemah Ramadan hadir dengan seorang narasumber yang luar biasa di sore hari ini yang akan bahas sebuah tema budaya dan agama. Siapakah tamu saya? Akan saya sapa usai yang satu ini. Terima kasih kembali Anda bersama kami pemirsa. Seperti yang saya sampaikan di depan tadi bahwa saya akan segera menyapa narasumber saya yang luar biasa. Ada Kaprodi Magister PAI Unsuri Surabaya. Siapakah dia? Ada Bapak Dr. Tri Marfianto SS MPDI. Assalamualaikum Pak Tri. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Tri? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Kita bicara tentang budaya dan agama. Tema kita pada sore hari ini. Nanti kita juga akan terima telepon dari beberapa penelpon pemirsa setia dari TVRI Jawa Timur. Kalau bicara budaya dan agama, ini apa hal yang terpenting yang bisa disampaikan di awal segmen ini Pak Tri? Budaya dan agama merupakan dua hal yang saling keterkaitan, Mbak. Baik. Jadi agama merupakan pedoman hidup bagi manusia, sedangkan budaya itu cara hidup. Cara hidup. Agama berasal dari Tuhan, dari wahyu, sedangkan budaya berasal dari akar pikiran manusia. Hati manusia yang diakui dan diwariskan secara generasi ke generasi. Jadi saling terkait. Dalam hal ini sudah terbukti dalam dakwah saja kita bisa melihat bagaimana ampuhnya metode pendekatan melalui budaya dalam menyebarkan Islam terutama di Indonesia. Betul. Di mana sejarah mencatat bahwa 800 tahun, 8 abad. Subhanallah. Agama Islam itu sudah ada sebenarnya di Indonesia. Tapi belum berkembang, vakum. Belum berkembang. Baru setelah ada Dewan Dakwah yang namanya Wali Songo. Hanya dalam jangka waktu 50 tahun. Itu bahkan sudah bisa mendirikan kerajaan Islam yang namanya Demak. Subhanallah. Begitu hebatnya. Pengaruh budaya. Baru budaya itu. Jadi sehingga dua masalah ini, dua tema ini memang penting untuk didiskusikan. Apalagi di kondisi-kondisi yang saat ini. Betul. Ketika masyarakat lagi ditimpa musibah, keprihatinan. Ya. Jadi budaya Indonesia yang memang terkenal bahwa terutama khususnya orang Jawa adalah nerimo. Dengan kondisi yang ada, ini harus dilestarikan dengan agama, di mana agama ini fungsi untuk budaya dan sebagai kontrol. Jadi ketika budaya itu dilepas begitu saja, maka dikhawatirkan akan melebihi dari hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu dalam Al-Qur'an disebutkan tabiat asal manusia adalah yang pertama berkeluh kesah. Nah, ini cocok dengan udah nempel itu ya. Berkeluh kesah, kikir. Nah, tergesa-gesa. Wa kanal insanu ajula. Wa khuliqal insanu halua. Jadi seperti itu. Jadi sudah menempel tabiat manusia itu adalah berkeluh kesah. Jangankan nggak ada musibah seperti ini, nggak ada saja kadang kita ini berkeluh kesah. Apalagi kondisi saat ini, COVID-19 ini banyak orang yang terdampak, sektor semua terdampak, terutama ekonomi. Jadi seperti itu. Oleh karena itulah fungsi agama adalah sebagai kontrol agar manusia ini tidak terlalu turun derajatnya sebagai khalifah fil ard. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah, hakikatnya adalah tujuan ciptakan adalah dua, yaitu sebagai hamba Allah. Yang kedua adalah khalifah fil ard. Wakil Allah di muka bumi. Nah, tentunya kalau wakil Allah di muka bumi ya harus berdaya, Mbak. Betul.
Nah, kalau sering berkeluh kesah, terburu-buru, gitu, Allah Karim. Ini efeknya akan berbahaya. Imbasnya kemana-mana nanti ya, Pak Tri ya. Jadi seperti itu. Baik. Kalau tadi disinggung tentang fungsi agama sebagai kontrol, ini kalau fungsi budaya sendiri sebagai apa ini, Pak Tri? Budaya itu kan seperti yang saya katakan tadi berasal sebenarnya dari kata budaya. Jamak dari budi. Jadi segala hal yang berkaitan dengan akal dan budi, hati. Ya. Kalau falsafah kuno Indonesia ada tridaya. Singkatnya budaya diartikan adalah hasil dari cipta, rasa dan karsa yang dilakukan setiap hari oleh manusia, dan itu diwariskan dari keturunan satu ke berikutnya. Baik. Seterusnya. Jadi itu budaya. Nah, di sini maka kita dapat mengetahui bahwa cara hidup ini kalau itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para dai kita, maka insya Allah dakwah kita akan menjadi nyaman, enak didengarkan, mudah diterima. Ingat, dakwah itu menyeru, mengajak, Mbak Yuli. Betul. Bukan mengusir. Iya. Bukan memvonis. Betul. Nah, bukan menghujat. Itu. Bukan menghujat, jadi seperti itu. Allah. Nah, itu dicontohkan oleh Nabi ketika salah seorang sahabat Nabi yang namanya Nuaiman. Itu hobinya mabuk-mabukan, Mbak Yuli. Allah. Nah, walaupun sudah turun perintah ayat yang mengharamkan, tapi karena budaya mabuk-mabukan itu sudah melekat erat pada masyarakat jahiliyah. Jadi sahabat Nuaiman ini ketahuan minum minuman keras lalu dicambuk oleh Rasul. Ketahuan lagi dicambuk lagi oleh Rasul sampai berapa kali? Tidak kapok. Tobat minum lagi, tobat minum lagi. Lalu seorang sahabat berkata pada Nuaiman, laknatullahi ala Nuaiman. Semoga Nuaiman dilaknat oleh Allah karena telah mempermainkan Rasul. Allah. Katanya bertobat tapi masih terus minum, bertobat minum. Ketika Rasul tahu apa yang dikatakan Rasul, jangan engkau laknat Nuaiman. Innahu yuhibbullah wa yuhibbur rasul. Karena dia mencintai Allah dan mencintai Rasul. Inilah dakwah. Subhanallah. Begitu indahnya. Antara dakwah dengan agama ketika itu bersanding. Nah, seperti itu, Mbak. Allah Karim. Jadi meskipun kondisinya seperti itu ya, Nuaiman tadi sudah tahu-tahu salah, tapi Rasulullah masih membuka lebar maaf. Ya, hati jangan sampai mangkel. Hukum tetap diterapkan, dicambuk, tapi hati tetap harus diingin mendoakan. Mendoakan sahabat tadi supaya segera sadar. Dan ingat, Nuaiman adalah salah satu sahabat yang ikut perang Badar, Mbak Yuli. Allah. Jadi keimanannya sudah teruji. Hanya memang budaya khomer, minum-minuman khomer pada masyarakat saya begitu kuatnya. Jadi seperti itu. Betul. Allah. Nanti endingnya itu gimana untuk Nuaiman itu? Artinya insafkah dia di sana ketika pendekatan dari Rasulullah? Nanti Nuaiman karena sering membuat saya tertawa, tersenyum, akan masuk surga dengan tersenyum dan tertawa. Seperti itu. Ingat, Rasul itu beda dengan kita. Beliau mengetahui apa yang belum terjadi. Allah. Diberitahu oleh Allah. Sehingga oleh karena itu, ini mencontohkan pada kita bahwa ketika ada seseorang yang bersalah, jangan langsung memvonis. Karena manhaj dakwah kita itu adalah bil hikmah. Dengan hikmah, dengan masuk akal. Betul. Contoh, Mbak Yuli. Ketika Fathul Mekah, Nabi sudah bisa menaklukkan Mekah. Itu otomatis sahabat banyak harta. Betul. Nabi pun juga sudah menang. Tetapi yang diberi banyak harta oleh Nabi ketika berlebihan harta justru masyarakat Quraisy, orang Mekah, bukan kaum Ansor yang sering menolong Nabi. Kalau kita budaya kita di sini, apalagi budaya politik ya, otomatis yang sering nolong ya yang diingatkan gitu. Ini tidak Nabi. Jadi justru orang-orang Mekah, kaum kafir Quraisy diberi. Lalu sahabat, padahal musuhnya ya. Padahal musuhnya awalnya. Akhirnya kaum Ansor ini ada yang biasa orang ketiga, Mbak Yuli. Rusaknya ini orang ketiga.
ngobong-ngobongi, memberi info yang tidak benar, itu Rasulullah. Provokasi dulu miskin ini. Bersama kamu, sekarang sudah menang, Mekah sudah ditaklukkan, hartanya untuk kaum Mekah. Lalu dikumpulkanlah kaum Ansor ini oleh Nabi. Apa yang dikatakan Nabi? Nabi mengatakan, wahai kaum Ansor, engkau ini sudah menjadi seorang yang pahlawan, sering menolong. Kami datang kaum Muhajirin tidak punya apa-apa, engkau tolong, engkau beri. Lah sekarang ini ketika Mekah sudah saya taklukkan, engkau meminta imbalan. Kalau itu aku lakukan, saya lakukan, maka derajatmu akan turun. Allah. Dari orang yang menolong menjadi orang yang minta-minta. Saya tidak mau seperti itu. Inilah dakwah Rasul, masuk akal. Karena di Arab saat itu terkenal dengan heroiknya, kepahlawanannya. Jadi ketika disentuh oleh kepahlawanan, maka kaum Ansor secara otomatis menangis, Mbak Yuli, dan minta maaf pada Rasul, bilang, sungguh engkau ya Rasul lebih tahu daripada kami. Allah. Baru dijelaskan setelah itu, setelah masuk akal, dijelaskan bahwa apa istilahnya, orang yang baru masuk Islam harus diberi zakat supaya lebih kuat. Jadi pendekatannya itu ya, beda, logikanya dulu digunakan, belum dalilnya dulu. Jadi logikanya, aklinya dulu digunakan oleh Rasulullah, baru dalil naklinya, bahwa Quran menyuruh kita orang yang baru masuk Islam, orang yang miskin diberi. Baik. Ya, itu mungkin diadopsi oleh para wali songo ya, ini Patri ya, ajaran-ajaran seperti itu ya. Jadi budaya menggunakan sorot sudut pandang budaya untuk mendakwakan Islam, sehingga hanya jangka waktu 50 tahun, yang semula 90% agama Hindu Buddha, jadi 90% agama Islam. Subhanallah, menarik sekali. Dan pemirsa jangan lupa nanti bisa interaksi dengan kami pada segmen kedua di 03156782216 ya. Di segmen kedua tema kita adalah budaya dan agama. Kembali berbincang dengan narasumber saya ada Dr. Tri Marfianto SSM PDI. Baik, Pak Tri, kalau bisa disinggung sedikit, ini apa sih sebenarnya esensi dari budaya dan agama itu sendiri? Esensi dari budaya dan agama sebenarnya, kalau kita runtut dari filosofi, agama dari Allah ke manusia, sedangkan budaya dari manusia untuk manusia. Ketemu akhirnya sebenarnya, Mbak Yuni. Subhanallah. Ketemu. Nyambung. Jadi yang satu dari atas ke bawah, ini dari rakyat untuk rakyat, nyambung seperti itu. Jadi secara otomatis perlu diingat bahwa Al-Quran sendiri menyatakan bahwa terkadang apa yang baik untuk kamu itu jelek, atau sebaliknya yang baik untuk kamu itu jelek, atau yang kebaliknya ya. Jadi yang belum tentu baik untuk kita itu jelek, atau sebaliknya belum tentu yang jelek itu baik. Jadi seperti itu. Sehingga kembali lagi, jangankan itu, malaikat saja ketika protes diciptakannya manusia untuk jadi khalifah kan, malaikat protes, ya Allah, mengapa engkau ciptakan manusia? Apakah tidak merusak? Kata Allah apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu dari kamu. Nah, ini manusia. Penciptaan manusia otomatis, budaya ini sifatnya makanya tidak tetap, tidak mutlak. Sedangkan agama sifatnya mutlak. Tapi berkembang, tumbuh dan berkembang seiring berjalannya perkembangan manusia juga. Baik. Tadi saya juga menggarisbawahi juga yang disampaikan Pak Tri. Kita beda loh dengan Nabi, dengan Rasul, dengan Nabi Muhammad begitu ya. Kalau Nabi mungkin beliau makannya sedikit ya, Pak Tri ya. Kita sedikit-sedikit makan begitu. Ya itu. Baik, jeda sejenak Pak Tri ya. Nanti kita sambung lagi, dan pemirsa jangan kemana-mana, Anda terus saksikan program Gemar Ramadan Versi Jawa Timur dengan saya Yulia Kamila, tentunya akan hadir usai yang satu ini. Terima kasih pemirsa, kembali Anda bersama kami di program Gemah Ramadan Versi Jawa Timur. Kembali Anda kami tunggu dan interaktif di 03156782216. Tema kita adalah budaya dan agama. Kembali berbincang dengan narasumber saya ada Dr. Tri Marfianto SSM PDI, merupakan Kaprodi Magister PAI di Universitas Surabaya. Baik, Pak Tri, kalau kita istilahnya
melihat perkembangan ya dari zaman ke zaman antara budaya dan agama sejauh ini seperti apa? Iya. Jadi kita mengulas sedikit yang tadi Mbak Yuli bahwa budaya ini agama ini kan sebagai kontrol budaya agar tidak berlapasan dan ujungnya nanti akan bawa manusia bahagia dunia akhirat. Betul. Karena memang namanya manusia kan terbatas. Kita dijelaskan dalam Al-Quran bahwa manusia seperti yang tadi saya katakan sifatnya bahkan al-insanu ajula, khuliqa halu'a. Jadi berkeluh kesah, kikir dan sebagainya. Di samping itu wa'asa syaru. Jadi apa istilahnya? Terkadang yang jelek menurut kita itu baik bagi Allah. Atau sebaliknya, terkadang yang baik menurut kita itu jelek bagi Allah. Dan kemungkinan juga yang sekarang telah menimpa kita ini musibah ini walaupun kelihatannya jelek, kita hikmahnya belum menemukan. Atau bahkan ada orang yang sudah menemukan hikmahnya. Bisa kumpul dengan keluarga, jarang-jarang ketemu. Seperti itu, yang jarang-jarang ketemu bisa kumpul. Di ibadah Ramadan kita bisa fokus. Jadi itu seperti itu. Kalau memang itu dicari hikmahnya, maka budaya kita keluh kesah ini akan mulai dikikis. Betul. Jadi seperti oleh karena itu dalam implementasi di lapangan kita butuh. Jadi Allah itu menciptakan sesuatu pasti ada solusinya. Kan seperti itu. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Enggak ada yang sia-sia Mbak Yuli. Jadi apapun yang terjadi di muka bumi ini sudah diatur oleh Allah. Termasuk salah satunya adalah ada telepon, terima dulu. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Saifuddin, dapat hadiah dari saya. Sore. Baik, monggo. Ini pertanyaannya kan gini, bagaimana caranya agar bisa melestarikan budaya bangsa seperti pewayangan, campur sari dan lain-lain. Yang kedua, dengan membaca Al-Quran setiap hari, apakah budaya bangsa kita bisa terwujud? Sekian, begitu. Terima kasih dan baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pemirsa setia TVRI, Pak Tri. Baik, pertanyaan pertama. Ini bicara tentang bagaimana cara melestarikan budaya dengan kegiatan campur sari, kemudian pewayangan, begitu. Apakah bisa dipakai itu? Iya. Pada hakikatnya Mbak Yuli, semua budaya yang ada itu bisa kita gunakan. Bisa kita lestarikan. Cuma caranya harus mengikuti perkembangan zaman. Anak muda sekarang ini kan kita pelestarian berarti otomatis kita berbicara tentang anak muda. Karena nanti akan meneruskan generasi berikutnya, kepemimpinan kita, generasi berikutnya adalah mereka yang masih usia-usia muda. Secara otomatis harusnya kalau memang itu budaya wayang, campur sari, itu mau dilestarikan ya harus kemungkinan dimasukkan kurikulum. Tetapi kalau model-modelnya itu masih klasik, ya ini tidak akan nyambung dengan anak muda. Nah kan sekarang sudah ada bagaimana contohnya yang dicontohkan oleh Bang Roma Irama, Pak Yuli. Melestarikan dangdut dengan musik, dengan musik, dakwah dengan musik dan sebagainya. Itu cara-cara yang bisa kita lakukan sebenarnya. Demikian juga dengan campur sari wayang. Betul. Mungkin sejarah ceritanya yang dikaitkan dengan cerita-cerita yang terkeniang. Jadi seperti itu. Sehingga anak muda kita ini yang milenial, yang semua di industri 4.0 ini berbasis teknologi, itu bisa tetap menyukai itu. Jadi seperti itu. Nah, salah satu contoh-contoh yang ada ini kan dalam acara televisi saja saya lihat ini banyak film-film yang masih tentang cerita Gajah Mada dan sebagainya. Itu anak-anak juga masih suka. Nah, Di-combine begitu ya. Antara teknologi dengan yang ada. Jadi seperti itu. Kalau muri-muri saja ketinggalan bisa. Nggak bisa diterima nanti jadinya. Wali Songo pun seperti itu. Cuma zaman dulu dengan menggunakan gamelan itu sudah canggih kalau zaman dulu karena cara yang bisa. Tapi sekarang ini contoh ngapunten nih yang dilakukan oleh Cak Nun MH Najib. Itu walaupun klasik tapi menarik. Penontonnya banyak, peminatnya banyak. Seperti itu. Jamaahnya banyak, suka. Karena apa?
Ya karena itu tadi mengikuti perkembangan zaman anak muda. Ya. Bisa jadi seperti itu. Oleh karena itu, tapi memang untuk menjadikan itu perlu seorang guru bahasanya yang memotori. Ya. Istilahnya di Al-Quran dikatakan umatan wasaton. Jadi umat yang adil kalau itu, umat yang moderat, umat yang bisa menjawab tantangan zaman. Kalau boleh istilahnya kita tinjau ada tim kreatif begitu ya? Itu. Boleh ya? Tim kreatif. Baik, kita terima telepon dulu, Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Fatoni. Pak Fatoni di mana? Di Krian. Di Krian Sidoarjo. Baik, Pak Fatoni silakan yang disampaikan, monggo. Begini Abah, saya ini punya istilahnya itu perkumpulan Banjari anak-anak di lembaga saya. Tapi ini apakah boleh ya Banjari ini kan sifatnya itu sholawatan, tapi saya gabungkan dengan musik yang kekinian seperti ditambah dengan piano, organ dan lain sebagainya itu. Dengan kata lain, apakah tidak mengurangi rasa kekhusyuan atau kesopanan terhadap sholawat itunya? Iya. Itu saja. Apakah baik, terima kasih. Diperbolehkan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semangat luar biasa. Terima kasih Pak Fatoni. Pak Fatoni, betul. Jadi kita lihat tujuan utama Al-Banjari itu apa? Kan gitu. Intinya kan memuji Rasulullah. Betul. Endingnya adalah kita cinta Rasul dan melakukan apa yang dilakukan oleh Rasul sebagai uswatun hasanah kita. Jadi untuk secara kaidah selama itu tidak ada dalil yang melarang, maka itu boleh Mbak Yuli. Kan seperti itu. Jadi otomatis kalau kita selingi dengan seperti ada piano dan sebagainya, itu sudah banyak dipraktekkan. Alat modern ya itu. Alat-alat modern. Yang penting apa istilahnya serasi Pak Yudi, sehingga didengarkan itu lebih enak. Dan kata kuncinya adalah tidak melalaikan atau tidak membuat orang terbuai sehingga lupa kepada Allah. Jadi seperti itu. Baik. Insya Allah itu masih diperbolehkan. Kembali ke tujuan utama Al-Banjari adalah bukan banjarinya, tapi adalah esensinya adalah cinta pada Rasulullah. Hanya saja kalau tanpa cetok ini kan garing. Jadi istilahnya kering. Ya itu ya, mempermanis. Mempermanis. Saya pun sendiri hampir setiap hari nyetel mendengarkan sholawatan itu. Apalagi Habib Syekh itu saya suka sekali. Oh, subhanallah. Iya, jadi seperti itu. Itu bagian dari budaya ya itu ya, Ustaz Tri ya. Iya, itu bagian dari budaya. Jadi intinya adalah selama tidak ada dalil yang mengharamkan, kita diperbolehkan. Nah, intinya tidak bisa terlepas dari syariat yang ada, tidak melupakan Allah, tidak melalaikan kita dari Allah, kan seperti itu. Kalau sampai dengan piano itu kita lupa-lupa joget dan sebagainya, akhirnya lupa dengan Allah, itu yang tidak boleh. Baik, ada telepon kembali. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Bapak Akhwan Sidoarjo. Bapak Akhwan Sidoarjo, silakan Pak Akhwan. Apa ini disampaikan? Ya, saya mau menanyakan bagaimana Banjari supaya dicintai oleh semua kalangan dari mulai orang kecil sampai orang dewasa. Baik. Sekian dari itu saja saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Akhwan di Sidoarjo. Bagaimanakah Banjari biar bisa diminati oleh semua kalangan begitu? Ya, ini menarik Mbak. Ini sebenarnya cara-cara yang dilakukan Rasul tapi diambil oleh orang-orang Eropa. Seperti yang dilakukan oleh Skinner. Jadi dia mempunyai teori belajar kontemporer Mbak Yuli. Jadi untuk membuat segala sesuatu senang, yang pertama adalah dibiasakan, Mbak Yuli. Oh, subhanallah. Jadi dibentuk dulu ya. Jadi kita biasakan, kita seringkan, misalnya di musola-musola, di masjid-masjid, itu kita adakan seperti itu. Tentunya kalau dengan kita ingin anak kita tertarik diselingi dengan tadi itu piano dan sebagainya, sehingga anak itu tertarik. Apa yang menjadi kesukaan anak, bahkan
Bisa jadi mereka bawa panci dan sebagainya, yang penting serasi. Ada yang ngajari tadi, sehingga menarik gitu loh. Betul. Anak itu kan suka kreatif. Di luar nalar kita itu kadang anak-anak itu bawa apa cetok itu seneng ternyata anak. Ada yang bunyinya bawa juga bagus ya bunyinya. Kita lihat aja ngapunten nih kalau saya naik mobil itu di lampu merah itu ada beberapa orang dengan yang alat-alat musik, alat-alat musik tradisional sekali itu. Betul. Tapi didengarkan enak sekali Mas Juli. Itu bisa kita gunakan seperti itu untuk menarik minat anak-anak kita. Otomatis mereka terlibat kan suka. Terus yang kedua selain dibiasakan adalah di uswatun hasanah. Jadi kalau kita ingin anak kita suka, kita harus mulai dari diri kita dulu. Betul. Kita menyukai Al-Banjari. Bahkan bisa jadi kita mungkin di rumah itu sering kita dibiasakan dengerin seperti gitu. itu. Secara otomatis anak-anak kan mendengarkan. Akhirnya akrab ya. Akrab dengan seperti itu. Jadi seperti itu. Baik. Untuk Pak Akmal yang ada di Sidoarjo, demikian penjelasan dari Pak Dr. Tri Marvianto ya atas pertanyaannya tadi. Kalau ini Pak Dokter, kalau bicara tentang peran agama dan kebudayaan di dalam masyarakat sendiri sejauh ini seperti apa ini? Sudah berkembang begitu ya, sudah bagus ya? Peran agama dan budaya di masyarakat, kita lihat budaya memang khususnya budaya-budaya yang tradisional kita memang mulai luntur Pak Yuli. Jadi banyak anak-anak ini suka, khususnya yang merusak anak muda kita ini kan HP, gadget ini. Jadi anak itu kalau sudah main seperti itu sudah lupa. Oleh karena itu kita harus paham, belajar bagaimana mendidik anak kita. Nah, sehingga nantinya kita akan bisa membentuk anak kita sesuai dengan kehendak kita. Kita ini menyuruh anak kita belajar, tapi kita sendiri tidak mau belajar. Cara mendidik anak yang baik bagaimana menurut Rasulullah? Bagaimana dengan kondisi yang sekarang ini dengan teknologi yang sedemikian rupa? Betul. Kita ini masih ketinggalan. Bahkan ada banyak orang tua atau mungkin ustadz yang gaptek Pak Yuli. Nah, masih ada seperti itu. Nah, ini harusnya sudah mulai dilatih. Karena zamannya sudah tidak. Zamannya kita itu ketinggalan teknologi. Karena segala sesuatunya sudah itu ya. Budaya kita ini kan sudah budaya teknologi. Jadi salah satu unsur budaya adalah teknologi. Ilmu dan teknologi sudah berkembang sedemikian rupanya. Subhanallah. Jadi melihat pikiran seseorang itu dilihat dari kulit sudah bisa sekarang ini. Kita ini masih ramai dengan boleh tidaknya sholawat dilakukan, terus boleh tidaknya kunut. Ini kan sudah sangat ketinggalan, Pak Yudi. Mari kita lihat masa depan bahwa kita ini sudah harus mulai meninggalkan perbedaan menuju ke peradaban Islam yang dulu pernah jaya. Mari kita bangkitkan. Ayo diambil lagi. Iya. Dengan apa? Yaitu tadi dengan belajar ilmu pengetahuan. Di mana kita lihat sejarah dulu memang kita baca sejarah pasti semuanya menyatakan bahwa majunya peradaban itu ditunjang oleh pengetahuan. Buku perpustakaan, terus gemar membaca, terus budaya-budaya lokal kita lestarikan. Kearifan lokal Jadi seperti yang tidak bertentangan dengan agama kita lestarikan itu. Yang mungkin bertentangan asal tidak akidah, tidak ubudiyah, kita bisa rubah. Makanya budaya agama ini ada 3, ada yang takmil menyempurnakan, ada taghir merubah, ada tahrim mengharamkan. Jadi gitu. Baik. Kesimpulan singkat dari Pak Tri ini tentang agama dan budaya atau budaya dan agama. Jadi budaya dan agama ini saling terkaitan, jadi tidak bisa dipisahkan karena sama-sama berfokus pada manusia. Budaya bisa kita gunakan alat sebagai dakwah, media dakwah agar dakwah kita dapat diterima. Sedangkan agama menjadi kontrol bagi budaya agar kita tetap di jalan yang lurus. Amin rabbal alamin. Baik, terima kasih Pak Tri waktunya di studio ya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi kesempatan dan tetap sehat serta penuh berkah. Baik, terima kasih pemirsa. Usai sudah kebersamaan kita di program Gemah Ramadan TV Jawa Timur dan mudah-mudahan diskusi singkat kita bermanfaat untuk kita semuanya. Saya Yuli Kamila segera pamit dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.